Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan chapter yang sebelumnya, kali ini Mimin Boknim melanjutkan scene selanjutnya. Di dunia matahari Elbaf yang semakin membara setelah kedatangan Luffy dan rombongannya dari dunia bawah, suasana kacau dipenuhi berbagai pertempuran sengit. Salah satunya adalah duel epik antara Luffy dan Loki melawan Im Sama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, seorang jurnalis dari World Economic News milik Morgans turut hadir di tengah kekacauan ini. Dengan keberanian yang luar biasa, ia nekat datang ke Elbaf setelah mendengar kabar bahwa kru topi Jerami berada di sana. Ia yakin, dimanapun Luffy dan teman-temannya berada, peristiwa besar selalu menyusul. Dugaan jurnalis ini terbukti benar. Ia menyaksikan langsung berbagai kejadian luar biasa yang mengguncang Elbaf. Beberapa waktu lalu, dari kejauhan, ia berhasil mengabadikan momen ketika Luffy dan Loki bertarung melawan Im Sama dalam sebuah foto. Namun, situasi di pulau itu sangat berbahaya, dan sebagai seseorang yang bukan petarung, jurnalis ini berada dalam ancaman besar. Tiba-tiba, sebuah monster mimpi buruk mendekatinya dan melancarkan serangan. Dalam kepanikan, ia meratapi nasibnya. Jika ia tewas di sana, perjuangannya untuk mendapatkan foto berharga itu akan sia-sia. Ia masih menantikan kedatangan burung pengirim dari Morgans yang akan mengambil foto-foto tersebut, tetapi monster itu kini mengancam nyawanya. Beruntung, Uroge yang juga berada di Elbaf segera bertindak. Uroge datang ke pulau ini untuk mendapatkan salah satu senjata legendaris dari perpustakaan burung hantu, dan kini ia telah berhasil mengamankan senjata tersebut. Dalam perjalanan menuju dunia bawah, ia melihat jurnalis yang sedang dalam bahaya dan langsung menghampirinya. Dari penampilan sang jurnalis, Uroge dengan cepat menyimpulkan bahwa orang ini adalah wartawan. Tanpa ragu, ia menyelamatkan jurnalis itu dari serangan monster mimpi buruk. Namun, Uroge bukanlah sosok yang membantu tanpa pamrih. Sebagai bajak laut, ia selalu memiliki tujuan di balik setiap tindakannya. Setelah menyelamatkan jurnalis tersebut, Uroge mengajukan sebuah penawaran. Ia bersedia menjamin keselamatan jurnalis itu dan membantunya keluar dari Elbaf dengan selamat. Sebagai imbalannya, Uroge meminta sesuatu dari jurnalis tersebut. Meski belum jelas apa yang diinginkannya, kemungkinan besar permintaan ini berkaitan dengan informasi berharga. Sebagai bagian dari jaringan Morgans, jurnalis ini pasti memiliki akses ke berbagai informasi penting yang bisa dimanfaatkan oleh Uroge. Cerita kemudian berpindah jauh dari Elbaf menuju penjara bawah laut Impel Down dengan fokus pada level 6, tempat para tahanan paling berbahaya dikurung. Di depan sel Doflamingo, Magellan masih duduk berjaga. Magellan baru saja memberitahu Doflamingo bahwa Mary Geoise sedang diserang oleh pasukan revolusi. Mendengar kabar ini, Doflamingo tertawa dan berkata bahwa jika ia bebas, ia akan memanfaatkan kekacauan ini untuk merebut harta nasional Mary Geoise yang telah lama menjadi incarannya. Namun, Magellan dengan tegas mematahkan angan-angan Doflamingo, menyatakan bahwa realitasnya Doflamingo masih terkurung di penjara, dan Magellan akan memastikan tidak ada tahanan yang bisa melarikan diri dari Impel Down. Doflamingo dengan nada mengejek membalas, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ucapan ini mengisyaratkan bahwa ia telah memiliki rencana untuk melarikan diri. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, King dan Queen yang juga ditahan di level 6 sedang merencanakan pelarian dan berniat mengajak Doflamingo serta Edward Weevil. Dengan sindiran yang ia lontarkan kepada Magellan, jelas bahwa Doflamingo bersedia bergabung dengan King dan Queen untuk bekerja sama meloloskan diri dari penjara bawah laut tersebut. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak membuat Magellan kesal. Magellan memperingatkan Doflamingo untuk tidak melakukan hal-hal bodoh karena siapapun yang berani mencoba kabur dari Impel Down akan menghadapi hukuman mati. Sorotan kemudian beralih ke sel Edward Weevil yang juga dikurung dengan pengamanan sangat ketat, dirantai dengan banyak sekali belenggu. Ada alasan dibalik penahanan yang begitu ekstra ini. Sebuah kilas balik singkat memperlihatkan momen ketika Weevil baru ditahan di Impel Down. Saat itu, ia mengamuk hebat menyebabkan kerusuhan besar di penjara. Magellan akhirnya turun tangan untuk menghentikan amukan Weevil, dan setelah kejadian itu, pihak penjara memutuskan untuk memperketat pengawasan terhadapnya. Kilas balik berakhir dan cerita kembali ke masa kini. Di samping sel Weevil, terdapat sel seorang tahanan misterius yang belum diketahui identitasnya. Namun, karena ia ditahan di level 6, jelas bahwa ia adalah kriminal kelas berat. Tahanan ini berbicara pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa dunia luar tampaknya sedang dipenuhi peristiwa menarik.
ditarik, namun ia hanya bisa meratapi nasibnya karena terkurung di Impel Down. Ucapannya ini mengisyaratkan bahwa ia mungkin juga memiliki rencana atau peran penting di masa depan. Cerita kemudian bergeser ke lantai 5 Impel Down yang kini dikuasai oleh Bon Clay. Berdasarkan salah satu cover story, Bon Clay masih hidup dan memimpin di lantai ini, yang sebelumnya dikuasai oleh Ivankov. Kehidupan di lantai 5 jauh lebih menyenangkan dibandingkan lantai-lantai lain. Para tahanan di sana sering mencuri koran dari penjaga di lantai lain, sehingga mereka tetap mengetahui perkembangan di dunia luar. Bon Clay, yang sudah mengetahui bahwa Luffy kini menjadi Yonko, merasa sangat bangga dengan sahabatnya. Ia kerap bercerita tentang persahabatannya dengan Luffy kepada para tahanan lain di lantai 5 tersebut. Dengan penuh kerinduan pada Luffy, Bon Clay mulai memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri dari Impel Down. Rencana ini sepertinya akan bertepatan dengan rencana pelarian yang sedang disusun oleh King, Queen, Doflamingo, dan Edward Weevil di level 6. Dengan demikian, kekacauan besar di Impel Down tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Pelarian massal berikutnya dari penjara bawah laut yang terkenal sulit ditembus ini sepertinya akan segera terjadi, melibatkan sejumlah tahanan paling berbahaya di dunia. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu yang sedang kacau akan disorot. Di sana, pertempuran yang melibatkan pihak bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut masih terus berlanjut. Di bagian tengah pulau pun ada pertarungan menarik yang menjadi battle royale antara Ben Beckman melawan Kuzan dan melawan Kizaru, di mana pertarungan tiga kubu itu berlangsung dengan sangat sengit. Setelah saling serang, tiba-tiba banyak anggota bajak laut Kurohige yang mengincar Ben Beckman, sehingga fokusnya pun terbagi dari Kizaru dan Kuzan. Lalu ada momen di mana Kizaru menciptakan pedang cahaya dan Kuzan menciptakan sebuah pedang es. Kemudian mereka berdua pun saling beradu serangan di tempat itu. Keduanya juga melapisi serangan masing-masing dengan haki yang sangat kuat. Dalam momen itu, Kizaru teringat peristiwa 2 tahun lalu di mana Kuzan yang masih menjadi Admiral Aokiji mulai berselisih dengan Akainu. Awalnya, Sengoku yang ingin mengundurkan diri merekomendasikan Kuzan sebagai Fleet Admiral yang baru. Kabar itu pun menyebar dengan cepat sampai ke telinga Akainu. Akainu lalu berbicara dengan Kizaru di mana dia bilang dia merasa lebih pantas daripada Kuzan. Dari segi kekuatan, pengalaman, dan tekad, Akainu menganggap dirinya di atas Kuzan dalam segala aspek. Ternyata, bukan hanya Akainu saja yang merasa begitu. Banyak juga para elit di kalangan angkatan laut dan pemerintah dunia pun merasa bahwa Akainunya lebih pantas. Jadi, Akainu dan Kuzan sama-sama menjadi calon kuat untuk menjadi Fleet Admiral yang baru pada saat itu. Sebenarnya, Kuzan tidak begitu tertarik pada posisi itu, tapi di sisi lain, dia juga tidak mau menjadi bawahan dari Akainu. Maka, jalan terbaik untuk memutuskan adalah dengan duel. Sebelum duel dilakukan, Kizaru sempat bertemu dengan keduanya. Nah, dia bilang pada mereka jika masih memungkinkan, lebih baik dihentikan saja. Sebab, kalau mereka berdua bertarung habis-habisan, maka salah satu di antara mereka berpotensi bisa kehilangan nyawa. Kizaru sangat tahu kapasitas kekuatan dari kedua rekannya itu. Pertarungan serius mereka berdua akan menimbulkan dampak yang besar dan keduanya pun pasti mengalami luka parah bahkan mungkin kematian. Namun kedua orang itu sama-sama paham bahwa tidak ada pilihan untuk mundur. Akainu dan Aokiji memiliki harga diri masing-masing. Sebagai seorang admiral, mereka harus siap membuat keputusan besar. Keduanya pun pergi ke Pang Hazard untuk bertarung di tempat itu. Alasan mengapa Pulau Pang Hazard yang dipilih itu karena pulau tersebut pada saat itu sedang sangat kosong. Sebab Vegapunk telah memindahkan laboratoriumnya ke Pulau Egghead. Saat itu juga Caesar Clown belum mengambil alih pulau tersebut sehingga memang Pang Hazard benar-benar kosong dan bisa dipakai untuk apapun. Kembali ke masa sekarang ini, Kizaru berkata sesuai yang dia duga, Akainu dan Kuzan sama-sama mengalami luka dalam-dalam. Keduanya mengalami luka bakar di seluruh tubuh. Bahkan Kuzan adalah yang paling parah karena dia kehilangan salah satu kakinya. Meski begitu, dugaan Kizaru bahwa salah satunya akan mati ternyata sangat keliru. Akainu dan Kuzan sama-sama masih hidup sampai saat ini meski mengalami luka yang sangat parah. Walau keduanya masih hidup, tapi tetap saja Angkatan Laut mengalami kehilangan besar karena Kuzan yang keluar dari Angkatan Laut. Kuzan adalah salah satu kekuatan besar milik Angkatan Laut yang sangat berharga bagi mereka. Tapi ini dia malah bergabung dengan bajak laut Kurohige. Kuzan pun menanggapinya dengan berkata tak ada waktu untuk membahas masa lalu. Dia juga bilang rasanya Kizaru telah menjadi orang yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Kuzan tahu soal berita di Pulau Egghead. Jadi, dia bertanya kepada Kizaru, apakah kematian Vegapunk sedikit banyak mengubahnya? Kizaru pun menjawab, Kuzan tak akan tahu seperti apa rasanya harus menghabisi sahabat sendiri hanya demi sebuah misi. Kuzan lalu menanggapi dengan bilang, dia tahu rasanya seperti apa, karena dulu dia juga pernah mendapat misi untuk menghabisi sahabatnya sendiri. Hanya saja Kuzan berubah pikiran sehingga dia memutuskan untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Hal yang dikatakan oleh Kuzan ini adalah insiden di Ohara dulu, di mana dia diberi misi
hati untuk menghabisi Jaguar de Saul. Awalnya, Kuzan terpaksa harus menghabisi sahabatnya itu. Namun, karena di satu titik dia berubah pikiran, Kuzan akhirnya hanya membekukan Saul saja dan menyembunyikannya di suatu tempat. Terbukti sekarang Saul masih hidup dan berada di Pulau Elbaf, itu karena Kuzan yang dulu menyelamatkannya. Nah, Kuzan pun berkata kepada Kizaru, seharusnya Kizaru juga mencari cara untuk menyelamatkan Vegapunk daripada terpaksa membunuhnya hanya untuk misi. Namun, Kizaru menjawab dengan sinis, Kuzan tidak tahu situasinya seperti apa. Dulu, Kuzan bisa menyelamatkan Saul karena di sana tidak ada saksi. Sedangkan Kizaru situasinya sangat berbeda karena di Pulau Egghead ada Gorosei Saturn yang terus mengawasi. Jadi, memang tak ada pilihan lain bagi Kizaru untuk tetap menjalankan misi. Ketika mereka masih berbincang, tiba-tiba fokus mereka teralihkan karena Ben Beckman melancarkan sebuah serangan dari kejauhan. Dia telah selesai mengalahkan banyak bawahan bajak laut Kurohige tadi. Ben Beckman pun merespons kedua orang itu dengan melepaskan satu tembakan peluru yang membuat ledakan di langit dengan Kizaru dan Kuzan berada sampai mengeluarkan gelombang haki yang cukup kuat. Kemudian dia mengeluarkan pancaran haki dari tubuhnya. Hal ini menandakan Ben Beckman terlihat serius dalam melancarkan serangan selanjutnya. Kizaru lalu berkata, sepertinya Ben Beckman ingin melakukan sesuatu yang di luar nalar kita dengan mengeluarkan haki sebanyak itu. Kuzan pun menanggapi dengan bilang tak disangka ternyata dia masih menyimpan kekuatan sebesar ini. Di tempat pertarungan Shanks dan Kurohige, mereka berdua juga bisa merasakan haki dari Ben Beckman. Dalam hati, Shanks berkata, sebaiknya Ben Beckman berhati-hati karena Shanks tahu penggunaan haki yang sangat besar seperti ini akan sangat menguras energi. Namun, Shanks juga paham bahwa Ben Beckman adalah petarung yang sangat cerdas sehingga dia pasti punya rencana bagus di balik penggunaan haki yang besar itu. Berpindah ke Mary Geoise, pertempuran antara pasukan revolusi melawan Kesatria Suci dan Gorosei Garling masih terus berlangsung. Bahkan sekarang keadaan menjadi semakin panas karena kedatangan sekutu-sekutu tertentu dari pasukan revolusi. Seperti yang kita tahu, Dragon telah menjalani kerjasama dengan beberapa ras Lunaria dan ras Bukanir yang selama ini hidup bersembunyi. Jadi, para ras kuat itu pun sekarang ini berada di pihak Dragon. Beberapa dari mereka telah berhasil naik ke atas untuk membantu Dragon dan kawan-kawan. Para Kesatria Suci tentu terkejut ketika mereka melihat para anggota ras itu bermunculan. Namun, Shamrock yang sedang bertarung melawan Sabo terlihat tetap tenang. Dia bilang, rupanya Dragon berhasil merekrut musuh-musuh besar dari pemerintah dunia itu. Perlu diakui bahwa Dragon memang seorang ahli strategi yang hebat. Tapi menurut Shamrock, ini malah bagus sebab pihak pemerintah dunia mendapat kesempatan untuk menghabisi pasukan revolusi bersama dengan ras Lunarian dan Bikanir sekaligus. Garling yang melihat para ras Lunaria dan Bikanir itu bermunculan mengatakan hal yang kurang lebih sama dengan Shamrock tadi. Dia bilang, baguslah Dragon membawa para ras yang selama ini diburu oleh pemerintah dunia karena sekarang malah menjadi lebih mudah untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Sejak lama pemerintah mencari para ras Lunaria dan Bukanir yang bersembunyi di suatu tempat, tapi selalu saja tidak berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Garling cukup salut karena Dragon bisa menemukan tempat persembunyian mereka itu, bahkan sekaligus mengajak mereka beraliansi. Namun ini justru memudahkan pemerintah dunia untuk melakukan pembersihan. Namun Dragon tersenyum dan berkata, coba saja, karena ras Lunaria dan ras Bukanir saat ini jauh lebih kuat daripada dulu, sebab Dragon sendirilah yang melatih mereka semua. Jadi terungkap bahwa para ras Lunaria dan Bukanir yang ada dalam pasukan revolusi bukanlah individu dari dua ras yang biasa saja kemampuannya, namun juga pengguna haki dan buah iblis yang setara dengan para Admiral Marine. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.